Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu maghrib, saya ingin berbagi kepada kawan-kawan ketika harapan tidak sesuai kenyataan, apa yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang kurang beriman atau orang yang kurang memahami permasalahan. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, dia mengambil keputusan satu, mundur dari perjuangan, putus asa, dan lain sebagainya. Mestinya kita ketika harapan tidak sesuai kenyataan, maka langkahnya adalah 3. Yang pertama, sabar dulu, karena Allah pasti kabulkan semua kebutuhan, tapi belum tentu keinginan. Mana tahu harapan kita itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Betul, bagi orang lain itu kebutuhan, bagi kita mungkin keinginan. Sebab kita ditakdirkan membawa nasib masing-masing, atau kehidupan kita membawa takdir masing-masing yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Yang kedua, mungkin perjuangan kita ada yang keliru, cara-cara kita kurang tepat, sehingga harus ada yang dibenahi. Maka akibatnya harapan tidak sesuai kenyataan. Maka koreksi di mana kelemahan, di mana kekurangannya. Kemudian yang ketiga, mungkin Allah kabulkan harapan kita, kabulkan keinginan kita, cuman mungkin bukan kita yang menikmati. Bisa saja istri kita, bisa saja lingkungan kita, bisa saja anak kita. Contoh, kita bercita-cita ingin hidup, punya uang cukup, punya segalanya, tapi niat kita untuk anak. Boleh jadi kita tidak diberikan apapun oleh Allah atau diberikannya terbatas, tapi anak kita bisa sekolah, anak kita bisa sesuai dengan harapan. Artinya Allah itu kasih cash langsung kepada anak kita, karena walaupun melalui kita pun sebenarnya hakikatnya untuk anak. Apa maksudnya? Kalau yang kita harapkan itu melalui kita, jangan-jangan tidak sampai pada anak kita. Lain yang diharapkan, lain pula nanti yang akan direalisasikan. Jadi kita husnudzon saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalaupun toh tidak anak kita yang akan menikmati nanti di masa tua. Contoh, misalnya kita bercita-cita mati-matian siang malam ingin jadi pejabat. Tujuan kita agar hidup kita nyaman kan, agar hidup kita bebas hutang kan, agar hidup kita ini di mata orang baik. Tapi apakah untuk menjadi hidup kita baik, hidup kita nyaman, hidup kita bebas dari hutang, harus kita mendapatkan sesuatu yang diharapkan? Tidak juga kan. Malah kadang-kadang Allah berikan cash sesuai dengan harapan, tapi bukan dalam bentuk yang kita inginkan. Mungkin kita tidak mendapatkan apapun, tapi di akhir hayat kita hutang tidak punya, beban tidak ada, di mata orang lain kita baik. Andaikan keinginan kita capai, anggaplah menjadi orang hebat. Di masa tua mungkin hutang banyak, karena justru yang orang kaya itu yang hutangnya banyak. Semua apapun akan kita terima memang, tapi nanti pun resikonya juga ada. Saudaraku, kesimpulannya adalah ketika harapan tidak sesuai kenyataan, sabar saja. Koreksilah. Mungkin harapannya itu betul-betul dia realisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak kepada kita. Mungkin kepada anak kita, mungkin kepada cucu kita, mungkin kepada istri kita, mungkin kepada ayah kita, mungkin kepada siapa orang-orang yang kita cintai, atau ketika kita di akhir hayat nanti menjadi husnul khotimah. Saya kira itu saudaraku.
Saya di belakang sana ada Laut Anambas. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Ya, begitulah kehidupan. Allah pasti akan cukupi kebutuhan, tapi batasi keinginan. Saya kira itu. Azan maghrib sudah tiba. Saatnya kita sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.